Hari kedua di Batu Karas ini kita rencananya mau explore sekitaran. Sebenarnya kita nggak punya itinerary yang pasti, jadi sejalannya aja kira-kira bakal nemuin apa aja sekitaran sini. Biar lebih gampang, ini gue rencananya jalan satu mobil aja. Untuk tujuan pertama, ini kita mau mampir ke pantai Batu Karas dulu. Kemarin sore sih sebenarnya udah sempet ngajakin anak-anak buat main ke sini. Cuman karena kondisi kita udah capek banget dan udah kesorean, kita nggak sempet tuh ngajakin anak-anak buat main air. Makanya setelah istirahat dari perjalanan panjang dan lumayan melelahkan, hari ini kita mau ngajakin anak-anak nih buat main ke pantai. Happy birthday Ahmad. Kacamata aku mana ya? Ada, mau ngapain dah? Pas kita jalan kemarin sebenarnya itu tanggalan merah long weekend. Tapi alhamdulillahnya pagi ini pantainya lumayan sepi. Makanya ini kita bebasin aja deh anak-anak buat puas-puasin main air. Karena kan ya jarang-jarang aja dapat pantai sepi bagus begini pas di tanggalan merah. Untuk kali ini sih gue emang cukup jadi penonton. Jadi emang gue gak ikutan nyebur nih bareng anak-anak. Kita para orang tua akhirnya cuma ngawasin aja dari kejauhan sambil gelar matras terus beli kopi. Karena kebenaran di Pantai Batu Karas ini tuh ada coffee shop yang lumayan enak, Hang Five by Arabica. Keren. Beres dari main-main di pantai, ini kita balik lagi ke villa tempat kita nginep. Karena rencananya siang ini kita mau cari makan siang, abis itu mungkin sorenya kita mau main ke Pantai Madasari. Setelah nyari-nyari mau makan siang di mana, ini gue nemuin ada restoran namanya Kedai Mini. Lokasinya sih nggak jauh nih kalau dari Pantai Batu Karas. Buat makanannya sih di sini mostly makanan western, tapi untuk makanan lokalnya juga ada kok. Tempatnya nggak gitu gede dan kalau menurut gue sih ini nyaman banget. Beres makan siang, ini kita mau lanjut ke Pantai Madasari. Pantai Madasari ini tuh lagi lumayan rame kalau lihat di sosial media. Dan sekarang dari Batu Karasnya tuh udah dibikinin jalanan tembus langsung sampai Pantai Madasari. Jadi cuma butuh waktu sekitar 15 menitan kalau kalian mau pindah dari Batu Karas ke Madasari. Nah, buat masuk ke Pantai Batu Karas ini tuh sebenarnya ada retribusinya. Ya, jatuhnya mirip-mirip lah kalau kayak kita pas lagi mau ke Pangandaran. Kan ada loket masuknya tuh. Kemarin pas kita sampai sini itu kena retribusi. Kalau gua nggak salah inget ya, 15.000 per orang. Dan untuk mobil itu dihitung 10.000 per mobilnya. Nah, untuk Pantai Batu Karas dan Pantai Madasari itu masih dihitung dalam satu wilayah. Jadi kalau kalian udah bayar masuk untuk di Pantai Batu Karas, kalian nggak perlu lagi tuh untuk bayar di Pantai Madasarinya. Begitu pula kebalikannya, kalau kalian udah masuk dari Pantai Madasari, bayar retribusinya itu nanti nggak usah bayar lagi kalau mau ke Pantai Batu Karas. Titik tujuan pertama kita sih sebenarnya memang Pantai Madasari. Cuman karena pas kita sampai di sana kayaknya kok lumayan rame, akhirnya kita coba buat geser nih. Lokasi gesernya juga nggak jauh dari titik Pantai Madasari tadi. Kalau tadi lihat di plang masuknya, ini namanya Katumiri Camp. Kayaknya emang di sini tempat buat camping gitu. Oke, sore ini kita coba mampir ke daerah Pantai Madasari. Ini sebenarnya tempatnya nggak persis di Pantai Madasari yang lumayan terkenal itu. Kita agak minggir karena di sana kondisi lumayan rame. Jadi ini nyari tempat yang agak sepi aja sih. Cukup oke sih tempatnya. Gue udah sempat lihat-lihat beberapa kali di sosial media. Ternyata memang sekeren itu sih kalau buat lokasi di sini tuh. Wow. Cakep sih. Di Jawa Barat ada pantai begini sih. Oke banget. Nah, ini lagi ngajakin anak-anak aja biar mereka main. Mumpung cuacanya juga udah adem nih di sekarang sekitar jam 5-an lewat. Oke ya.
Tuh tempatnya. Ombaknya sih cukup gede, jadi kayaknya nggak rekomen kalau yang mau berenang. Tapi kalau cuman yang mau main air kecipak-kecipuk, masih aman sih kayaknya. Selesai ngabisin sore di Pantai Madasari, buat makan malamnya ini kita ke arah Pangandaran. Jadi gue dapat rekomendasi ada rumah makan seafood yang katanya rasanya lumayan enak dan harganya cukup affordable nih di Pangandaran. Namanya Karya Bahari 1. Untuk perjalanan dari Pantai Madasari ke Pangandaran ini kita tempuh kurang lebih sekitar 45 menitan. Yang perlu diingat, buat masuk ke Pantai Pangandaran ini tuh kita kena retribusi lagi, walaupun kita kesini tuh rencananya cuma sekedar buat makan malam. Per orang itu kena sekitar 20.000 dan mobilnya kalau nggak salah tetap 10 ribuan lah. Terus waktu kita mau parkir di area Karya Bahari ini, kita kena biaya parkir lagi sekitar 10.000. Jadi totalnya sekitar 180.000 itu kita belum makan nih. Buat pilihan seafoodnya di sini ada udang, ada cumi, ada kepiting, sama macam-macam model ikan. Model ikan nggak tuh gue bilangnya. Jadi di sini emang sebelum masuk kita milih dulu nih kira-kira seafood apa aja yang bakal kita pesan. Mau kakak apa kue satu aja? Iya satu aja. Setelah mesen nanti bakal ditimbang kira-kira beratnya berapa yang tadi kita udah order. Abis itu kita juga diminta buat milih menunya mau dimasak apa. Bisa dipilih mau dibakar, mau saus tiram, atau ya standar menu-menu seafood lah. Beres urusan pesan memesan, tinggal milih bangku. Enaknya karena restorannya lumayan gede, jadi nggak susah nih buat milih mau duduk di mana. Ah? Teh manis. Berapa ya? Itu yang baru dulu, mungkin. Yang kita demen walaupun di sini kelihatannya rame, tapi karyawannya lumayan banyak. Jadi lumayan satset tuh buat ngerjain orderan kita, makanya kita nggak butuh nunggu waktu lama sampai makanannya akhirnya datang. Soalnya kan kadang ada begahnya tuh ya, udah pengen makan, tapi taunya pas lagi nunggu order datangnya lama banget. Serap itu apa sih, Mas? Serap itu apa? Taruh ya, sebentar ya. Ayo dengerin mama dulu, dengerin mama.
Buat makan malam seafood kita ini gue habis sekitar 600 ribuan. Dan dibagi 8 kepala gini jatuhnya oke lah, cukup worth it untuk harganya. Apalagi penyajiannya cukup cepat dan rasanya menurut gue lumayan enak sih. Ya walaupun harus ditambah 180 ribu tadi sebagai biaya retribusi kita masuk ke daerah Pangandaran ini. Kita beres makan sekitar jam 9 malam. Kalau dibandingin Madasari dan Batu Karas yang cenderung sepi, Pangandaran tuh ternyata lebih rame kalau kondisi malamnya. Iya, nanti mah nggak salah. Enak sih kayaknya seminggu. Oke, ini hari terakhir kita di Batu Karas. Sekarang kita udah mulai mau persiapan pulang rencananya, tapi kita mau makan siang dulu. Nah ini makan siangnya memenuhi kebeeman anak gua yang paling gede. Dia lagi pengen nyobain pizza yang lagi lumayan rame di Pangandaran. Namanya apa Kai? Brillo Pizza. Jadi kita mau coba buat mampir ke sana. Nah ini sebelum jalan, gue juga mau lihat rencananya kalau memungkinkan kita mau main ke Green Canyon, naik perahu lucu-lucuan, baru habis itu lanjut balik ke Jakarta. Kalian mau ke kapal nggak sih? Kalau nggak mau kubur aja, nggak apa-apa kok. Setelah check out, ini rencananya kita mau langsung ke arah pulang. Cuma emang ada request sebelum balik, ini anak-anak minta diajak buat naik perahu di Green Canyon. Karena kita juga penasaran, akhirnya kita putusin buat mampir ke Green Canyon dulu deh, sebelum ini mengarah ke Pangandaran buat makan siang. Kalau dari lokasi kita nginep, Green Canyon ini posisinya ada di bagian depan sebelum pintu masuk loket ke Batu Karas. Jadi kebenaran emang searah juga nih kalau kita pas mau keluar ke arah Pangandaran. Suara kan? Udah mobil? Yang adem ada nggak adem? Nggak ada. Kita ke depan aja. Iya, aku lupa pakai sunscreen lagi. Nih ibu-ibu mau Kepanasan. kepanasan. Yuk. Ayo. Ayo, let's go. Ayo kan Andra. Apa? Dipakai dong toppingnya. Jadi kan aku lagi buka foto. Terus habis itu ada yang enggak. Ini mau mah. Nama sebelah. Ada berapa orang? Berdelapan. 8 ya. Ha-ha. Untuk 8 430 itu untuk perahu yang reguler aja. Belum Oke. masuk berenang.
Oh ya, yang nggak pakai berenang. Ya. Siap. 438 ya? 8 orang. Nah, ini 430.000 untuk 8 orang. Iya sayang. Untuk naik perahu di area Green Canyon ini harganya 215.000 per perahu. Itu kapasitasnya untuk 4 orang ya. Karena kita hari ini berdelapan, jadi otomatis kita pakai 2 perahu, kenanya di 430.000 untuk sekali trip. Di Green Canyon ini kalian juga bisa kalau mau berenang atau kalau mau body rafting sekalian. Cuman karena hari ini kita nggak ada rencana mau main-main air, jadi kita cuma ngambil opsi yang naik perahu aja. Nah. Ada? Dua perahu. Maaf Pak. 2 aja. Ini aja? Oke. 78. Saya Samsul Iji. 2 perahu Cimrat dan 2 Kubra. Cimrat dan 2 Kubra. Perahunya perahu Cimerat dan perahu 2 putra. Oke. Yuk. Ada sini. Kinan sama Om sama Kenan mau. Mama sama Mia. Sama Papa sama Kakak ya. 2 putra, kedua. Nih Mas nih. Mas mau ngomong. Hello. Pegangin sini. Mas balik dong. Halo. Namaku Kenan. Kita mau ngapain hari ini? Berenang enggak? Hah? Emang berenang? Enggak. Mau ngapain? Wih. Yang benar, oh siapa? Kita mau ngapain? Mau naik kapal gitu. Mau naik kapal. Halo. 2 putri. Tadi Cimerak sama 2 putra. Iya, ujung. Oh, Cimerak ujung. Udah, Cinan. Angkat di tas. Gimana Kak? Nah, ini naik nih. Lama-lama sama. Enggak. Bukan di laut. Bukan. Enggak ada ombaknya ini. Enggak ada ombaknya. Ah. Ayo, Adek. Bentar, bentar Mas. Ini lego. Ini ketawa nih. Mundur Kenan. Cak. Tenang. Nah, Ini udah dulu ya. Udah? udah. Bisa patah dong, Pak? Enggak ya? Ini mau. Dadah. Iya, nah. Dia naik. Nah. Oke. Sip. Ayo. Ella duduk sebelah papa. Aku sini makan kamu. Wih.
Di awal perjalanan kita naik perahu di Green Canyon ini sebenarnya kita ngelawan arus. Jadi start dari dermaganya tadi, ini kita menuju ke hulu sungai. Kenapa ini disebut Green Canyon? Mungkin karena aliran sungai Cijulang ini tuh warnanya hijau kalau pas lagi di musim kemarau. Emang pas rezeki kita, pas kita lagi kesini tuh kita dapet nih aliran sungai yang warna hijau. Karena katanya kalau sebelumnya itu hujan, aliran sungai ini tuh warnanya jadi coklat dan gak bakal se-eksotis yang kita lihat sekarang. Sejarah penamaan Green Canyon ini dimulai dari tahun 93 yang diberikan oleh turis Perancis yang kebenaran lagi menyusuri sungai Cijulang dan menemukan daerah ini. Dan mulai saat itu area Green Canyon ini mulai dikelola secara serius sebagai objek wisata. Di ujung perjalanan kita akan nemuin sebuah gua dengan batuan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari aliran sungai Cijulang selama jutaan tahun. Gila, ini sih eksotis banget asli. Beres dari urusan di Green Canyon, ini kita lanjut buat makan siang ke Pangandaran. Kurang lebih sekitar 30 menitan kita jalan dari Green Canyon tadi sampai ke Pangandaran sini. Untuk lokasinya Brillo Pizza ini agak terpencil, jadi nggak pas bener deket dengan pantai Pangandarannya. Dari hasil ngobrol-ngobrol, si Brillo Pizza ini udah buka dari tahun 91. Pemiliknya namanya Franco Genti, orang Itali asli yang emang udah lama tinggal di Pangandaran. Dimulai dari tahun 91, di tahun 99 restoran ini sempat tutup. Alasannya karena krisis moneter waktu itu. Tapi di tahun 2012 Brillo Pizza ini akhirnya dibuka kembali. Dan kerennya sekarang mereka punya 2 cabang. Ada Brillo Pizza 1 sama Brillo Pizza 2. Untuk lokasinya kalian bisa cari aja di Google Maps atau di Waze ya. Yang, gak mau di bangku aja? Untuk pizza di sini harganya start dari 60 ribuan sampai yang paling mahal tuh sekitar 110 ribuan. Itu untuk harga per pennya ya. Dan pennya kalau menurut kita sih lumayan gede nih porsinya. 1 pen gitu kalau buat ukuran makan siang sih kayaknya bisa lah dimakan untuk buat berdua. Yang lumayan cukup menarik, mereka nyajiin pizzanya tuh pakai tampah gitu. Jadi walaupun ini makanan Itali, tapi tetap kayak masih ada cita rasa Indonesianya gitu. Beres urusan makan siang, ini kita udah gak ada agenda lagi. Tapi istri gue tuh minta buat mampir ke Pangandaran dulu untuk beli oleh-oleh. Gue juga ini rencananya mau nyari kopi dulu buat bekal kita pulang. Sekalian nanti mau nyari SPBU. Jadi mobilnya kita bakal full tankin dulu sebelum mengarah balik ke Jakarta. Beres urusan beli oleh-oleh, sekarang waktunya kita balik. Ini untuk arah balik kayaknya kita mau lewat jalur utama aja karena kondisinya udah sore. Makanya rute yang kita ambil rute yang paling cepat aja buat nyampe ke rumah. Jadi dari Pangandaran ini kita akan lewat Banjar, Ciamis, lalu Malangbong, terus sampai ke Cileunyi. Abis itu tinggal dilanjut lewat tol Cipularang buat balik ke Cibubur. Jadi mungkin segitu dulu aja video road trip kita kali ini. Buat yang suka sama videonya jangan lupa di subscribe ya. Dan sampai ketemu di video-video road trip berikutnya. Dah.